Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa 'allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Amma ba'du. Sahabat dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini kita akan sama-sama mengetahui tentang pentingkah memperingati 4 dan 7 bulanan kehamilan. Dikarenakan banyaknya yang bertanya kepada saya sesuai dengan usia kehamilan istri saya yang memasuki atau yang akan memasuki 7 bulan. Jadi banyak nih yang bertanya baik di Messenger, secara langsung dan sebagainya. Tentang pentingkah memperingati 4 dan 7 bulanan kehamilan. Sebelum kita membahas tentang pentingkah memperingati 4 dan 7 bulan kehamilan, bisa dikatakan bahwasanya acara ini merupakan budaya yang mana seseorang yang memiliki istri yang sedang hamil akan mengundang para tetangga dan sanak saudara untuk hadir ke rumahnya dalam sebuah acara selamatan. Jadi acara ini merupakan acara selamatan, tasyakuran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya acaranya adalah di usia kehamilan 4 bulan dan 7 bulan. Kalau dikatakan apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan para sahabatnya atau mencontohkan hal ini? Tentu jawabannya adalah tidak. Dikarenakan tidak ada informasi yang didapatkan baik di Al-Quran maupun di hadis tentang perintah Allah atau contoh Nabi Muhammad SAW melaksanakan 4 dan 7 bulanan kehamilan. Jadi nggak ada tuh. Kalau berlandasan kepada Al-Quran dan hadis, nggak akan ada perintah tentang melaksanakan 4 dan 7 bulan kehamilan. Akan tetapi bisa jadi para wali songo, jadi wali yang 9, ketika beliau datang ke Indonesia, membawa ajaran agama Islam, dengan budayanya, menyesuaikan dengan budayanya, maka mereka pun memasukkan hal-hal yang baru. Dalam artian bukan berarti bid'ah, akan tapi budaya tersebut menjadi budaya yang islami. Termasuk juga dengan 4 dan 7 bulan kehamilan. Jadi kalau berlandaskan kepada Al-Quran hadis, dia akan pernah mendapatkan tuh. Bahkan bisa dikatakan ini merupakan hal-hal yang bid'ah. Memperbaharui atau mengada-ngada ibadah, mengada-ngada peraturan yang sebenarnya tidak ada. Ada salah satu hadis yang merupakan landasan diperbolehkannya melaksanakan 4 bulanan kehamilan. Bunyinya adalah inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Summa yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalik. Summa yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik. Summa yursalul malaku
fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'in. Artinya, sesungguhnya setiap orang, setiap manusia di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa sperma, masih nutfah. Kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu 40 hari pula. Kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu 40 hari juga. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan diperintahkan untuk menuliskan 4 hal. Rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia termasuk yang celaka atau bahagia. Hadis riwayat Muslim. Pemahaman hadis di atas mengartikan bahwasanya proses manusia terbentuknya dalam janin rahim seorang ibu hingga sempurna membutuhkan waktu selama 3 kali 40 hari. Jadi nggak langsung manusia totonya ada tiba-tiba, enggak. Tapi ada prosesnya. Yaitu berapa? 3 kali 40 hari. Bisa diartikan bahwasanya 4 bulan. Kenapa? Karena 120 hari. 4 bulan tersebutlah sehingga sempurna menjadi seorang janin, menjadi janin dalam rahim seorang ibu. Nah, menurut hadis di atas, bahwasanya manusia itu di dalam perut seorang ibu prosesnya ada 4 bulan. Jadi dimulai dari sperma. Setelah itu menjadi segumpal darah, segumpal daging, dan membentuk sebagai seorang atau janin dalam rahim seorang ibu. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk melakukan 2 hal. Yang pertama adalah meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Ketika sudah tertiup ruh, maka janin tersebut sudah menjadi manusia. Sudah hidup. Detak jantungnya sudah terdengar. Yang tadinya hanya seonggok daging bisa hidup dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat 4 perkara kepada si janin yang sudah ditiupkan ruh. Apa saja? Yang pertama ada rezeki. Yang kedua ajal. Yang ketiga amal perbuatan. Dan yang keempat adalah kebahagiaan atau kecelakaannya, keburukannya. Jadi selama hidup di dunia, selama diberikan nyawa, umur panjang atau umur pendek, selama itu pula Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa sudah menentukan rezekinya, ajalnya, amalnya, kebahagiaan, dan juga keburukan. Pada fase demikian, berdasarkan informasi hadis di atas, sebagai sesama muslim disarankan untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar janin yang ada di kandungan ibu tersebut diberikan roh yang baik, tubuh yang sempurna, tidak ada kekurangan apapun, tidak ada cacat apapun, sebagaimana layaknya seorang manusia yang normal pada umumnya. Juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sang janin, sang manusia yang ada di dalam tubuh atau ada di dalam perut ibu mendapatkan takdir yang baik pula. Diberi umur yang panjang, penuh berkah dan manfaat, rizki yang melimpah halal, penuh keberkahan, suka berbuat baik,
dan digariskan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, dengan adanya saling memanjatkan doa ini, permohonan doa, biasanya sang keluarga itu akan mengundang tetangganya, saudaranya, kerabatnya, teman-temannya untuk saling mendoakan, memanjatkan doa agar si janin tersebut menjadi orang yang soleh. Mendoakan agar menjadi yang terbaik. Karena di bulan keempat ini merupakan bulan yang sangat istimewa. Yang pertama, setelah terjadinya proses manusia tersebut, maka Allah meniupkan ruh dan mencatat rezekinya, ajalnya, amalnya, kebaikan dan keburukannya. Maka adalah acara syukuran 4 bulanan atas janin yang ada di dalam kandungan si ibu tersebut. Terus bagaimana dengan 7 bulan kehamilan, Ustadz? Apakah kita boleh melaksanakan acara tersebut untuk selamatan, syukuran, atau doa bersama? Sebelum kita membahas boleh atau tidaknya melaksanakan 7 bulan kehamilan, yuk sama-sama kita pahami firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin." Yang artinya adalah dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari diri yang satunya dan dirinya. Jadinya adanya pernikahan itu karena Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan pasang-pasangan. Dia ciptakan istrinya agar ia merasa senang kepadanya. Maka ketika ia telah mencampurinya, menikahinya, sang istri akan mengandung dengan kandungan yang ringan. Dan teruslah ia dalam kandungan ringan tersebut. Lalu ketika ia merasa berat kandungannya, keduanya berdoa kepada Allah, "Apabila engkau beri kami anak yang soleh, maka pastilah kami termasuk orang-orang yang bersyukur." Bisa dipahami bahwasanya ayat di atas merupakan proses pertemuan atau bisa dikatakan sebagai cerita tentang keberadaan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Ibu Hawa sebagai pasangan suami istri. Ketika masa awal-awal kandungan Ibu Hawa, merasa kandungannya seperti biasa, ringan, tidak merasa berat. Bisa berdiri, bisa duduk, bisa tidur, bisa aktivitas lainnya. Namun ketika anak di dalam rahimnya kian membesar, Ibu Hawa akan merasa berat, susah untuk berdiri, duduk, tidur, dan beraktivitas lainnya. Maka kemudian Nabi Adam alaihissalam dan istrinya berdoa kepada Allah agar diberi anak yang soleh, sempurna, sebagaimana dirinya yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya. Nah, atas dasar inilah sesama muslim kita disarankan untuk mendoakan cabang bayi tersebut yang berada di dalam kandungannya yang telah memasuki masa hamil tua, bisa dikatakan sebagai 7 bulan ya. Jadi hamil tua itu bisa masuk dalam kategori 7 bulan. Nah, ketika itulah kita mendoakan ini agar si cabang bayi diberikan kesempurnaan. Baik kesempurnaan rupanya, normal semuanya, ada rambutnya ada, kedua matanya berfungsi, telinganya juga 2 normal, memiliki hidung dan mudah, semuanya pokoknya normal ya. Juga Allah SWT berikan kesehatan
dan kemudahan dalam kelahirannya. Ya, karena nggak semua orang itu ketika lahir ke dalam dunia bisa selamat ibu dan anaknya. Terutama anaknya menjadi soleh. Kenapa? Karena ketika menjadi soleh akan menjadi tabungan orang tuanya kelak. Ketika sudah meninggal, ada yang mendoakannya, ada yang membacakan Yasin, Al-Fatihah, dan sebagainya. Inilah maksud dan tujuan diadakannya 4 dan 7 bulanan kehamilan. Walaupun sekedar budaya, tapi diperbolehkan untuk melaksanakannya sebagai acara syukuran atau selamatan. Agar si cabang bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan normal, memiliki takdir-takdir yang baik, menjadikan bermanfaat, baik dari ilmunya, baik dari pengalaman hidupnya. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya memperingati 4 dan 7 bulan kehamilan bukan untuk kesombongan, bukan untuk menghambur-hamburkan harta. Masih ada lagi peringatan lainnya yang lebih penting, yang lebih berguna untuk kehidupan si anak tersebut. Akikahnya belum, ya, untuk kehidupannya nantinya belum, untuk pendidikannya dan sebagainya. Jadi jangan sampai peringatan ini menyusahkan kita dalam pelaksanaannya. Inilah pembahasan tentang pentingkah memperingati 4 dan 7 bulanan kehamilan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Inti dari pembahasan ini adalah kita tidak boleh saling menyalahkan. Ada orang yang tidak memperingati 4 dan 7 bulanan kehamilan, tidak apa-apa. Ada orang yang memperingati 4 dan 7 bulan kehamilan pun boleh. Kenapa? Karena dua-duanya bermaksud baik. Walaupun tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW, akan tetapi kita ingin mengambil budaya yang baik. Tetapi ingat, tidak boleh kita menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan tenaga untuk acara 4 dan 7 bulan kehamilan. Karena kita masih memiliki banyak lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ini yang bisa saya sampaikan pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kekhilafan kita, kebodohan kita, mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang soleh, sebagai orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.